Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mendukung inovasi-inovasi yang lahir dari masyarakat. Salah satu bentuk dukungan BRIN diwujudkan dalam program fasilitasi inovasi akar rumput atau FIAR. Banyak kreativitas dan temuan yang tumbuh di tengah masyarakat yang diapresiasi oleh BRIN dan juga diberikan dukungan. Sayangnya temuan di masyarakat banyak yang berhenti pada sebatas pemberian anugerah dari lomba-lomba yang diadakan pemerintah daerah. Sementara itu, sebuah temuan tentu perlu pembuktian secara ilmiah. BRIN berkewajiban untuk memfasilitasi pengujian. Jika temuan yang diklaim terbukti dan benar, tentu pemanfaatannya tak hanya untuk penemunya, namun juga penggunanya. Program fasilitasi inovasi akar rumput disiapkan BRIN untuk menumbuh kembangkan ekosistem agar inovasi di masyarakat bisa berkembang menjadi sebuah produk yang memiliki nilai manfaat bahkan bisa dikomersialisasikan. Pada dasarnya, secara terminologi, inovasi paling tidak memiliki dua syarat, yaitu pertama ada nilai kebaruannya. Artinya sebelumnya temuan tersebut belum pernah ada atau kalaupun sudah ada kemudian ditingkatkan lagi kebaruannya. Dan yang kedua, produk inovasi ketika dimanfaatkan harus menghasilkan nilai, baik nilai ekonomi, sosial, lingkungan, dan yang lainnya. Jika memang ada kebaruan, dalam sebuah temuan, BRIN akan membantu dalam proses kekayaan intelektual. Jadi, masyarakat yang menjadi penemu inovasi akan mendapatkan pengakuan serta perlindungan terhadap temuannya. Setidaknya sudah ada ratusan usulan inovasi yang sedang dalam tahap proses verifikasi di dalam program fasilitasi inovasi akar rumput milik Badan Riset dan Inovasi Nasional. Halo, apa kabar pemirsa? Kembali lagi bersama saya Fani Imaniar dalam One on One. Kali ini mungkin sedikit berbeda ya, suasananya cerah dan juga terang, tidak seperti One on One yang biasanya di malam hari begitu, karena sekaligus cocok begitu dengan tema tema dialog yang akan saya bahas hari ini terkait dengan bagaimana masa depan dan juga potensi inovasi serta riset dan teknologi karya anak negeri yang akan saya bahas di kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN hari ini. Karena baru-baru ini dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN sendiri juga meluncurkan program fasilitasi inovasi akar rumput atau FIAR yang kita harapkan bisa menjadi sebuah wadah dan juga sumber motivasi untuk anak-anak bangsa begitu, mendaftarkan, menciptakan dari hasil-hasil karyanya yang tentunya punya tujuan memajukan teknologi Indonesia ke depannya supaya tidak kalah tentunya dari negara-negara maju lainnya. Masa kita nggak mau ya punya SpaceX ala anak negeri begitu? Kita bahas mungkin lebih dalam program One on One kali ini bersama dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Dr. Laksana Trihandoko yang sudah bersama saya saat ini. Selamat pagi, Pak Laksana. Terima kasih Mbak Fani, selamat pagi. Selamat pagi. Ini sebenarnya episodenya tayang malam sih, tapi kebetulan karena kita ketemunya pagi, Bapak nggak apa-apa ya. Izin Bapak, sibuk. Kayak tadi habis baru ada agenda bertemu dengan delegasi dari China, dari Tiongkok. Ya. Terkait apa Bapak kalau boleh tahu? Ya, karena kami kan melakukan kerjasama dengan banyak negara ya. Kalau riset dan inovasi kan tidak bisa hanya sendiri. Kita harus selalu bermitra dengan siapapun ya, di berbagai bidang gitu ya. Nah, tadi kita dengan Chinese Academy of Sciences gitu. Termasuk ini juga kerjasama terkait dengan program fasilitasi? Tadi khususnya kami fokus riset terkait kelautan. Ya. Oke. Ya, oceanografi, kelautan. Ya. Dengan itu FIAR, bahwa program FIAR yang menjadi pembicaraan sekarang Pak. Oh gitu ya. Itu apa ya Bapak kalau boleh tahu program FIAR ini? Program FIAR itu program fasilitasi inovasi akar rumput. Ya, jadi itu adalah program untuk memfasilitasi karena masyarakat ya siapapun itu yang memiliki inovasi kira-kira begitu, karena inovasi riset itu kan sebenarnya bukan eksklusif hanya untuk periset atau akademisi ya, tapi sebenarnya
siapapun bisa melakukan itu. Ya. Termasuk siswa, Oh ya, sekolah. siapapun, usia berapapun. Ya, gitu. Karena dunia kami itu dunia yang egaliter ya. Jadi siapapun, latar belakangnya apapun, boleh dan bisa melakukan riset, menghasilkan inovasi seperti itu. Nanti akan atau proses atau tahapannya gimana Pak? Ya, nah program VR itu kami akan membantu untuk melihat ya inovasi itu dan membawanya ke ranah yang sesuai dengan standar komunitas lah ya, komunitas ilmiah itu tidak hanya lokal ya, tapi juga komunitas global karena riset dan inovasi itu sesuatu yang sifatnya global gitu ya. Jadi tidak ada kebaruan yang lokal itu tidak ada, pasti harus yang global. Nah, itu kami akan bantu untuk membawa ke arah itu gitu. Jadi ya. nanti mungkin dengan peneliti dari Badan Riset Inovasi Nasional sendiri juga akan betul diteliti, dengan memakai fasilitas juga yang ada di kami misalnya ya gitu. Hak ciptanya ya hak pakai, hak milik itu kekayaan gimana? intelektual ya, mungkin Hak maksudnya. ini. Ya, kekayaan intelektual tentu akan tetap menjadi milik dari penciptanya ya yang awal begitu ya. Ya, gitu. Sejauh ini ada berapa yang sudah terdaftar atau mungkin Wah, dari sudah BRIN cukup banyak ya. Yang saya tahu itu sudah cukup banyak, meskipun program ini baru kami mulai tahun lalu ya. Karena BRIN kan juga baru 2 tahun ya. Jadi tahun lalu kami baru sudah 2 mulai. tahun langsung tancap gas ya Pak? Oh iya, sampai lupa ngerem. Jangan bahaya Pak kalau gitu. Oh iya, asal nggak blong ya. Iya jangan, makanya remnya harus pakem. Gitu. Jadi gimana Pak tadi? Ya. Ada berapa? Ya, kalau jumlahnya saya tidak tahu persis, tapi cukup banyak ya, cukup banyak gitu. Karena kan tidak semua itu sampai akhir ya. Karena ada yang memang inovasi ini ternyata sudah ada misalnya begitu ya. Jadi kalau sudah ada ya tidak apa-apa juga gitu. Tetapi artinya kita tidak bisa patenkan, ya kan seperti itu ya. Jadi kami akan bantu untuk mensaintifikkan lah ya istilahnya supaya itu bisa didaftarkan misalnya kekayaan intelektualnya apakah berupa paten atau berupa kekayaan intelektual yang lain ya. Sehingga itu akan melindungi dari pencipta aslinya dan apalagi kalau memiliki nilai ekonomi kan ya, karena itu akan menjadi modal yang besar bagi penciptanya ya untuk bisa istilahnya dikomersialkan lah ya gitu. Kami ada pengalaman misalnya anak SMP ya yang menciptakan helm, pada saat itu anaknya masih SMP ya yang saya ingat ya, menciptakan helm yang sejuk ya kan, yang biasanya tidak bikin panas begitu ya. Dan itu beneran, dan itu memang dipatenkan kemudian, kami bantu patenkan dan kemudian dibeli ya, dilisensi oleh pabrik helm. Ya, sampai anak itu bisa membelikan orang tuanya rumah bahkan ya katanya ya, saya juga kurang tahu persis tapi cukup lumayan lah katanya. Alhamdulillah gitu. Ya Bapak ya. Ya, luar biasa. Tujuan dari program VR ini sebenarnya untuk apa Bapak? Untuk mendata, tidak hanya mendata tentunya ya, tapi juga mungkin apa saja begitu? Ya karena filosofi awalnya kan memang riset itu milik semua ya. Aktivitas riset itu bisa dan boleh dilakukan semua orang. Tetapi tidak semua orang dapat begitu saja sekedar mengklaim. Karena riset dan inovasi itu tidak bisa self-claim, tidak bisa diklaim sendiri. Itu selalu hasilnya itu diklaim oleh orang lain. Gitu ya. Oleh pihak terkait, oleh ahlinya, komunitas terkait. Gitu. Periset profesional pun juga sama. Gitu ya. Jadi mereka tidak akan pernah, dan biasanya itu istilah kami itu ada yang namanya kode etik ya. Ya secara etis kami juga tidak boleh mengklaim sendiri gitu ya. Jadi pengakuan itu selalu datang dari komunitas. Nah, untuk membuat komunitas mengakui itu tentu ada proses ya kan. Apakah itu proses melalui registrasi kekayaan intelektualnya ke Kementerian Hukum dan HAM gitu, karena pada saat kita registrasi kemudian akan dilakukan review kan, dilakukan pemeriksaan substansi dan seterusnya oleh pakar-pakar di bidang itu misalnya. Dan yang harus terdaftar dalam BRIN juga begitu ya Bapak? Tidak. Pakar-pakar yang tidak harus orang BRIN ya, tidak harus orang BRIN, bisa juga teman-teman kita dari kampus misalnya ya. Yang penting dia memang pakar di bidang itu. Bahkan bisa jadi pakar dari luar negeri juga kalau memang tidak ada ya misalnya gitu. Ya, nah proses itu yang pasti membutuhkan
membutuhkan latar belakang keilmuan yang cukup memadai kan. Nah, kalau kita bicara inovasi akar rumput itu biasanya memang agak lemah di situ gitu. Tetapi bukan berarti inovasinya buruk loh ya, belum tentu gitu ya. Cuma butuh review lebih. Ya, cuma butuh pendampingan supaya itu bisa dikemas, dituliskan sehingga memang memiliki nilai saintifik yang memadai dan bisa katakanlah diakui lah dan ya. Dipertanggungjawabkan secara ilmiah, kira-kira begitu. Dan untuk menghindari kasus-kasus atau ya kemarin begitu ketika Nikuba Banyu ini menjadi viral begitu Bapak? Ya, sebenarnya kan kasus Nikuba ini bukan kasus yang pertama ya, sudah cukup sering terjadi kasus-kasus seperti itu kan dari dulu ya, gitu. Dan itu tidak hanya di Indonesia sebenarnya, di luar negeri juga sering ya. Sebenarnya itu bukan menjadi masalah yang besar begitu ya, tetapi memang kita sayangkan karena yang kami takutkan itu sebenarnya nanti penciptanya itu atau yang mengklaim sebagai pencipta itu malah terdiscourage untuk berinovasi lagi. Iya, padahal kan tidak masalah begitu loh ya. Ya, kegagalan dalam riset itu sesuatu yang biasa. Kita itu boleh salah gitu ya. Hanya satu yang tidak boleh bohong. Tidak boleh bohong. Berapa kali pun salah itu ribuan kali tidak masalah gitu. Asal karena riset itu pasti salah gitu ya. Pasti banyak kesalahan gitu ya yang kita lakukan. Dari 100 kesalahan mungkin 1 yang berhasil. Nah, itu ya tapi kita ya salah itu biasa kalau di dalam dunia riset. Iya, Thomas Alva Edison, Tesla oh iya, juga. Ribuan kali. Oh iya, betul. Tapi bicara mengenai bohong, memang selama ini pernah ada begitu Pak kasus gitu peneliti atau inovator yang ternyata bohong gitu dengan ya, saya tidak ingin menyampaikan bohong, tapi ya biasanya itu ada mungkin sedikit overclaim begitu ya. Ya, jadi nah hal-hal seperti itu yang harus kita cegah begitu. Karena kan tidak semua masyarakat juga memiliki literasi iptek yang memadai. Itu termasuk jurnalis juga Bapak, mohon maaf. Jadi, saya tidak bilang begitu. Kita jujur Bapak, nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong. Gitu ya, sehingga ya jangan sampai ada potensi merugikan orang lain. Itu sebenarnya yang ingin kami cegah ya. Yang jadi gitu. prioritas Ya, padahal tidak masalah kalau salah. Oh ya, ayo kita coba perbaiki lagi. Idenya udah keren, gitu ya. Tinggal mungkin caranya masih kurang pas. Kita temukan cara yang lain yang lebih bagus. Mungkin memang jadi beneran kan, siapa tahu ya. Benar. Ya, gitu. Tapi Bapak sendiri dan juga mungkin teman-teman peneliti dari BRIN sendiri sudah sempat bertemu dengan yang bersangkutan, Bapak Arianto Misel? Ya, secara formal sebenarnya kami belum pernah kita itu pernah mengirimkan dari salah satu direktorat kami ya. Kami pernah mengirimkan utusan untuk melihat waktu itu, karena waktu itu kan sempat viral ya, gitu. Tetapi diundang ya, katanya ke Italia. Tetapi ternyata sebelum itu katanya sudah ada periset BRIN yang pernah berjumpa dengan beliau katanya begitu ya, yang kemudian katanya berdiskusi cukup hangat lah gitu ya. Tapi sebenarnya itu waktu itu belum utusan resmi ya gitu, yang saya pahami ya gitu. Utusan resmi itu yang setelahnya itu dari direktorat yang memang bertanggung jawab untuk program VR kami ya gitu. Jadi setelah itu ya, undangan ke Italia itu? Wah, kalau itu saya sendiri sebenarnya kurang tahu ya. Tetapi setelah timbul ini polemik ya, dan saya mendapatkan laporan dari teman kami ya, kebetulan itu salah satu kepala pusat riset kami ya, gitu, yang memang ke sana ya. Memang itu perjalanan untuk tujuan yang berbeda ya, gitu. Karena kepala pusat riset kami memang memiliki kerjasama dengan salah satu industri lokal kita yang memiliki induk perusahaan di Italia terkait pengembangan motor untuk perahu listrik ya. Motor untuk perahu listrik. Ya, perahu tetapi tidak dengan bahan bakar minyak tapi dengan listrik begitu. Bukan banyu. Bukan air. Ya, listrik. Ya, listrik aja. Pakai baterai mungkin ya. Ya, saya juga kurang tahu persis ya. Tapi tujuan utamanya itu sebenarnya. Jadi ya saya sendiri juga kurang tahu bagaimana kok bisa muncul polemik seperti itu ya. Dan saya pikir sebenarnya tidak perlulah ada polemik begitu kan ya. Gitu. Karena itu kan tidak bagus dan menguras energi masyarakat juga ke hal-hal yang tidak perlu ya. Tapi gitu. Dari BRIN sendiri tidak tertarik begitu untuk ya mungkin mereview atau menguji cobakan begitu, ternyata
air bisa menjadi bahan bakar gitu. Ya, Walaupun sebenarnya ya. ada cuitan dari Elon Musk juga, mungkin Pak Laksana Ya. juga baca begitu. This is not going to happen gitu. Ya. Air tidak bisa menjadi bahan bakar. Ya, Itu ya, suatu yang ya benar. apa? Saya nggak ngikut, saya bukan followernya Elon Musk. Ya. Coba di follow Pak, seru kok Pak. Saya nggak begitu ikut medsos sebenarnya. Tapi seru kok Pak, bisa jadi drama. Oh, katanya tontonan. begitu ya, ya. Ya, jadi secara umum sebenarnya teknologi mengubah air menjadi bahan bakar itu yang kita pahami sampai saat ini itu kan sebenarnya kan itu bukan airnya ya, tapi air diubah menjadi hidrogen. Nah, hidrogen itu yang kemudian menjadi bahan bakar ya, katakanlah melalui fuel cell dan sebagainya untuk menggerakkan sesuatu gitu ya. Tapi ya kalau kita bicara fisika, karena saya orang fisika ya, kalau kita bicara fisika ya itu kalau dari sisi energinya pasti tekor lah ya. Ya, Tidak viable buat Indonesia. ya bukan, memang secara keilmuan yang kita pahami ya itu itu bisa dilakukan, tetapi tidak istilahnya diperlukan energi lain yang lebih besar begitu untuk supaya itu terjadi begitu ya gitu. Jadi tidak mungkin hanya dari air saja ya terus bisa dikonversi menjadi itu ya, memang tidak mungkin ya. Oke. Ya. Sudah pernah diuji cobakan juga Pak di BRIN sendiri? Bukan ya, riset mengenai hidrogen kami ada grup riset yang khusus mengenai hidrogen itu ya. Jadi sudah itu kan riset yang sudah cukup lama ya, secara global juga sudah cukup lama. Gitu, ya. Kalau bahan bakar lainnya Bapak, soalnya kalau misalnya saya baca begitu, ada beberapa anak-anak negeri begitu yang mencoba untuk mencari alternatif bahan bakar lain selain yang kita gunakan saat ini begitu. Pupuk, ya tadi biogas begitu, terus kemudian bahan bakar lain yang mungkin dirasa lebih hemat. Ya banyak, mestinya memang sumber energi itu banyak, tetapi kan masalahnya biasanya seberapa efisien itu ya. Ya, jadi ya misalnya dari jeruk nipis kita bisa menghasilkan listrik kan misalnya ya gitu ya gitu, dari buah apapun yang asam-asam ya bisa menghasilkan listrik ya. Tetapi kan seberapa besar gitu ya, dan effort untuk melakukan konversi itu seberapa besar gitu ya, apakah itu efisien atau tidak, itu hal yang berbeda gitu ya. Ya, dan itu sudah banyak diketahui sejak dulu ya. Terutama gitu. untuk para kalangan teman-teman peneliti dan juga ya anak-anak sekolah juga tahu lah pasti, karena kan itu banyak menjadi persoalan. Tapi sekolah kan. Sekolah Pak, sekolah. Cuma kita beda jalur, beda jurusan. Iya, beda jurusan ya. Kan kalau semuanya jadi penemu, semuanya anak IPA kan susah nggak nanti. seru. Kan tidak ada yang wawancara saya nanti. Betul. Anak IPS wawancara kita. Kan repot juga, gak ada wawancara, saya ngomong sendiri kan. Bapak, tapi gini, mungkin paralel juga gitu dari BRIN supaya tidak membuat discourage gitu, demotivasi gitu teman-teman ya. Mungkin ada lagi yang seperti Arianto misal di luar sana yang dengan kasus ini akan ada terus lah, dan menurut kami siap mendukung ya gitu. Tetapi ya semuanya harus berbasis pada kesediaan yang bersangkutan juga, karena kita tidak memaksakan juga kan kalau saya nggak mau, saya mau mikir sendiri ya silakan saja ya, nggak apa-apa gitu kan. Kita tidak memaksa ya tidak apa-apa gitu kan, nggak masalah kan, semua orang boleh melakukan riset sendiri selama itu tentu tidak membahayakan orang lain, itu yang nomor satu kan gitu. Yang kedua ya tentu tidak merugikan orang lain, itu saja dan sebenarnya. juga negara dong ya otomatis ya, orang lain itu bisa negara ya gitu. Baik. Oke, bicara mengenai kerugian begitu Pak Laksana, saya sebenarnya sih ingin menggali sedikit ya terkait dengan beberapa sorotan yang bernuansa mungkin kerugian gitu, untuk kerugian tipis-tipis lah untuk citra dari BRIN sendiri, tapi kita gali di segmen berikut ya Pak Laksana. Pemirsa, tetaplah bersama kami, One on One akan segera kembali setelah jeda berikut.